Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya, insya Allah ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ibu pada bab 2, pertemuan 2 ya. Al-Quran Hadis, melanjutkan bab yang minggu lalu kita bahas, yaitu kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu sebelumnya, Ibu sampaikan bahwa bab ini akan diselesaikan dalam 3 pertemuan, tetapi rencana 2 pertemuan juga ada ya, dan Alhamdulillah insya Allah bisa dalam 2 pertemuan kita selesaikan ya. Dan pertemuan ini kita bahas tentang kandungan surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, serta menerapkan pokok-pokok kandungan surah An-Nas, Al-Ikhlas, Falaq, dan Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas materi pada hari ini sudah Ibu sampaikan ya tentang maksud atau harapan-harapan setelah mempelajari materi ini ya. Diharapkan siswa dapat apa saja, ini sudah dibahas minggu lalu ya. Ibu tidak akan baca ulang, anak-anakku semuanya tinggal baca di sini ya. Nomor 1 sampai 5, silakan ya. Baik anak-anakku semuanya, yang pertama akan kita bahas adalah materi tentang surah An-Nas ya. Surah An-Nas ini insya Allah semuanya sudah hafal ya, sudah bisa, sudah tahu. Surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah biasanya sudah diajarkan mulai dari kecil ya, itu surat-surat pendek. Dikenalkan pada anak-anak mulai TK, SD, anak-anakku semuanya sekarang sudah SMP insya Allah hafal ya. Yang di rumah boleh sambil buka Al-Qur'annya atau Al-Qur'an terjemah biar sambil melihat ya penjelasan atau materi ini. Ibu baca dulu ya, atau kita baca sama-sama dengan anak-anak semuanya yang di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya. Malikin nas, rajanya manusia. Malik itu raja, Anas manusia ya. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, Shadaqallahul Azim. Itu surah An-Nas. Nah, kandungan surah An-Nas kalau kita lihat dari pengertian tadi ya, nggak terlalu sulit kita menafsirkan ya. Nah, sebelumnya surah An-Nas ini perlu anak-anak ketahui semuanya, surah An-Nas ini adalah merupakan salah satu surah Al-Mu'awwizatain. Apa itu Al-Mu'awwizatain? Yaitu 2 surah perlindungan. 2 surat yang mengandung perlindungan. Perlindungannya itu perlindungan bagaimana? Perlindungan segala macam ya. 2 surah itu apa saja? Al-Mu'awwizatain itu yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq ya. Nah, jadi perlindungan yang dimaksud di sini adalah yang utama adalah memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya. Tadi Ibu sampaikan segala macam perlindungan ya. Nah, tapi yang utama di sini adalah perlindungan memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya ya. Siapa bala tentaranya iblis itu? Dari golongan setan dan manusia
ya, setan dan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan tanpa putus asa dan berbagai cara, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kejahatan-kejahatan mereka atau bisikan-bisikan mereka yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, ini dijelaskan bahwa pokok-pokok surah An-Nas itu adalah perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia. Jadi iblis ini paling banyak tentaranya karena golongannya itu dari golongan jin dan manusia, ya. Nah, jadi alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa godaan yang membisiki hati manusia itu terkadang dari jin dan manusia. Kita sudah biasa kali ya kalau misalnya dari manusia ya, ada yang mengajak misalnya, "Wih, kita misalnya kita judi yuk." Nah, itu sebenarnya bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan ya, berupa seperti itu ya. Alladzi waswisu, yang membuat kita was-was dalam dada itu, berpikir dalam dada itu, ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Nah, itu adalah tarikan-tarikan, daya tipu setan, daya tipu iblis ya. Kemudian kalau misalnya dari golongan setan, kadang kita tidak merasakannya secara langsung ya, tetapi kita bisa lihat dalam perasaan-perasaan kita. Misalnya kita lagi tidur, kemudian menjelang subuh ya, datang waktu subuh, azan sudah kita dengar, tapi kita malas bangun. Aduh, nanti dulu deh, 5 menit lagi. Kan subuh masih bisa jam 5. Nah, kadang-kadang seperti itu. Itu adalah sama saja, itu contoh-contoh bisikan atau kejahatan dari golongan jin atau setan sebenarnya itu ya. Yang kita tidak rasa secara langsung seperti dari manusia tadi. Tapi kita bisa merasakannya dalam perasaan atau dalam perilaku langsung, bahwa kita malas bangun, ya. Kita merasa, alah, ada perasaan dingin nih kalau misalnya wudhu ke kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah usaha-usaha ya, bisikan-bisikan dari setan atau jin ya. Nah, selanjutnya di dalam surah An-Nas ini ada ajaran tauhid. Nah, tauhid ya itu jelas ya, surah tauhid ya ini ya. Jelas dari ayat 1 sampai dari ayat 1 sampai 3 ini mengajarkan tauhid ya. Birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu tauhid. Pembagian tauhid ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asmaul sifat ya. Nah, ini untuk ayat 3 ini adalah langsung jelas di situ ya. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ya, Tuhan yang disembah oleh manusia. Kita tahu yang minggu lalu pengertian dari tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, diibadahi, tempat meminta, takut, dan tidak boleh ada yang lain yang boleh disembah selain Allah ya. Nah, itu tauhid uluhiyah. Nah, ini ilahin nas, sesembahan manusia, tauhid uluhiyah ya, yaitu tentang penghambaan manusia yang dalam ya, yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini akan mengantarkan rasa ketidakberdayaannya dan menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan dari semua kejahatan yang dibisikkan syaitan. Jadi kalau kita sudah segala macam Allah, insya Allah ya, mengantarkan rasa segala sesuatu itu yang ada dalam diri itu sudah
minta tolong itu kepada Allah, tenang diri kita ya, ditolong insya Allah oleh Allah pasti ya. Begitu ya anak-anakku ya, itu kandungan surah An-Nas. Ibu ambil pokok-pokoknya saja ya. Selanjutnya anak-anakku, kita bahas tentang surah Al-Falaq ya. Sebelum kita bahas kandungannya, semuanya anak-anakku di rumah silakan buka surah Al-Falaq di Al-Quran atau di Al-Quran terjemah. Kita baca sama-sama ya. Ibu baca di sini anak-anak di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi al-falaq ini artinya waktu subuh ya. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Hasad itu dengki ya. Nah, anak-anakku semuanya, surah Al-Falaq ini juga merupakan salah satu surah Al-Mu'awwizatain ya, sama dengan surah An-Nas. Al-Mu'awwizatain ini adalah yang tadi kita sampaikan, surah perlindungan ya. Nah, kemudian pokok-pokok surah Al-Falaq ini adalah perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Sama ya dengan surah An-Nas. Nah, kalau surah An-Nas berlindung kepada segala sesuatu ya, tetapi khususnya dari bisikan setan ya, dan manusia, dari bisikan setan dan manusia berbentuk was-was atau apa dan lain sebagainya. Nah, kalau surah Al-Falaq ini berlindung dari segala sesuatu ya, berlindung dari segala macam kejahatan oleh makhluk-makhluknya, tetapi yang dijelaskan dalam Al-Falaq ini adalah kejahatan yang terjadi pada malam yang sudah gelap gulita ya. Jadi ada 3 macam kejahatan yang harus diwaspadai oleh kita ya. Tertera di situ di PowerPoint, 3 macam kejahatan yang harus diwaspadai oleh kita ya. Sesuai dengan yang disampaikan surah Al-Falaq. Yang pertama adalah kejahatan yang terjadi pada malam hari yang sudah gelap gulita. Kenapa? Kejahatan yang terjadi pada malam hari yang sudah gelap gulita itu banyak sekali. Segala sesuatu kejahatan maksudnya, sepertinya banyak terjadi pada malam hari. Memang siang hari juga banyak ya kejahatan-kejahatan, tetapi lebih banyak pada malam hari. Contoh ya, orang yang mau merampok ke rumah. Biasanya menunggu orang rumah itu sepi atau lengah lagi tidur lah atau keluar rumah lah. Nah, biasanya ini banyak terjadinya itu lengah sepinya itu pada malam hari. Kalau siang hari lengah sepinya itu karena orang kerja ya, keluar rumah. Tetapi kan tidak semua orang kerja keluar rumah. Ada yang kerja di dalam rumah ya. Nah, sedangkan orang paling banyak lengah di dalam rumah itu adalah ketika malam hari. Tidur, istirahat. Sehingga orang-orang yang akan berniat melakukan kejahatan seperti merampok dan lain sebagainya itu ya di malam hari itu ya. Maaf ya, ada yang sambil memperkosa dan lain sebagainya itu di malam hari. Kemudian ada lagi kejahatan lainnya, misalnya yang zina ya. Biasanya gitu ya, zina itu kan tidak selalu seperti hubungan bagaimana gitu ya. Zina itu ada berdua-duaan saja
lain jenis perempuan dan laki-laki itu sudah zina. Maksudnya tidak melakukan hubungan yang bagaimana juga ya, sudah pegangan tangan saja atau berdua-duaan di tempat sepi saja, lain jenis perempuan dan laki-laki itu sudah zina. Nah, itu biasanya terjadi banyaknya pada malam hari. Siang ada banyak, tapi malam hari lebih banyak lagi. Ada yang buka klub-klub malam atau diskotik-diskotik, itu banyaknya malam ya, karaoke-karaoke dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang kejahatan terjadi pada malam hari itu judi. Judi juga ada ya. Siang judi banyak, tapi malam juga lebih banyak lagi ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi kejahatan tukang sihir-sihir. Kejahatan tukang sihir-sihir juga ini dijelaskan dalam surah Al-Falaq ya. Kita harus berlindung. Kejahatan sihir-sihir memang dilakukan oleh manusia, tetapi dia biasanya meminta pertolongan makhluk-makhluk gaib ya, meminta pertolongan makhluk-makhluk gaib, sehingga itu bisa terjadi, bisa siang ya, bisa terjadi malam atau siang ya kalau itu. Nah, tapi itu juga merupakan kejahatan-kejahatan makhluk ya. Nah, kemudian ada lagi kejahatan orang-orang yang hasud atau dengki. Orang-orang yang hasud atau dengki ini tiada maksud, tiada lain ya, hanya tidak mau melihat orang lain itu bahagia, tidak mau melihat orang lain itu lebih dari kita ya. Jadi jika ia sudah berbuat dengki, maka ia akan berusaha menghilangkan nikmat yang diterima orang lain itu, orang yang dia dengki, orang yang dia iri gitu ya. Jadi berupa apa kejahatannya? Banyak ya. Ya bisa jadi tadi berupa sihir-sihir itu, bisa jadi berupa dia mengambil barang-barang yang dia dengki itu ya, seperti yang tadi itu dirampok atau dirusak dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ya. Nah, jadi kita itu harus berlindung kepada Allah dengan minimal dengan membaca surah-surah yang disarankan ya, yang mengandung tauhid, yang mengandung pertolongan kepada Allah, yaitu tadi ya surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu minimal ya. Maksimalnya kita membaca kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang dianjurkan dalam agama untuk supaya kita menjaga diri kita dan meminta perlindungan kepada Allah. Baik, itu anak-anakku surah Al-Falaq ya. Anak-anakku semuanya, kita sekarang ke surah Al-Ikhlas ya. Buka lagi Al-Qur'annya atau Al-Qur'an terjemah, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, dengan Allah ya. Shadaqallah. Nah, anak-anakku semuanya, ya, surah Al-Ikhlas ini adalah penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala, menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadi situ diterangkan ya, Allah ini satu, Allah ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah ini tempat meminta segala sesuatu. Allah ini tidak ada yang menyamainya ya. Nah, itu penegasan tentang kemurnian keesaan Allah. Nah, kenapa ditegaskan begini? Ini asbabun nuzulnya adalah bahwa orang-orang musyrik
ya, zaman Nabi Muhammad dulu orang-orang musyrik itu telah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Nasab. Jadi keturunan Allah itu dari mana atau bagaimana? Katanya begitu. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada mereka. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu, ya. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, ya. Begitu maksudnya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, jadi kalau dia bertanya nasab, mungkin siapa bapaknya Allah? Allah itu punya anak atau tidak? Coba terangkan anaknya siapa. Nah, mungkin begitu maksud kaum kafir itu, ya, kaum musyrik itu, orang-orang musyrik itu. Nah, maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas itu 3 pokok yang sangat penting, ya, dalam agama Islam ini dijelaskan dan ditegaskan bahwa satu, setiap umat wajib menetapkan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu, ahad, ya, tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu, ya. Kemudian yang kedua, segala permohonan dan permintaan baik lahir maupun batin hanya kepada Allah, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat bergantung semua hamba-hambanya. Yang ketiga, menetapkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya apapun dan siapapun. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi Al-Ikhlas ini merupakan jawaban terhadap kaum musyrikin Arab yang mempunyai dugaan bahwa dulu pernah mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Menurut mereka, ya, menurut mereka. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa dari mereka itu bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah. Nah, jadi ini adalah jawaban-jawaban atau bantahan-bantahan untuk mereka, ya. Mereka juga ini juga merupakan bantahan terhadap keyakinan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Nah, jadi hal-hal yang begini ini disampaikan ke mereka itu namanya kaum musyrikin, namanya kaum kafir. Tetap saja mereka itu tidak yakin, tidak percaya, ya, bahwa ini adalah perkataan Allah, ini adalah langsung dijelaskan oleh Allah, ya. Baik, anak-anak, itulah kandungan surah tentang Al-Ikhlas, ya. Yang nanti anak-anak boleh bertanya tentang kandungan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah yang tidak mengerti, boleh ditanya secara pribadi kepada ibu, baik melalui WA maupun melalui Classroom, ya. Baik, begitu ya anak-anakku. Nah, anak-anakku semuanya, jadi kita sudah membahas surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kita sudah tahu kandungannya bagaimana. Nah, sekarang yang paling penting adalah menerapkan pokok-pokok kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas itu dalam kehidupan sehari-harinya itu bagaimana, ya. Kita harus bagaimana setelah kita mempelajari 4 surat tersebut, ya. Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari 4 surah itu sudah dijelaskan keesaan Allah, kehebatan Allah, ya. Segala sesuatu menyangkut Allah kita sudah akan yakin, kita sudah tidak akan ragu lagi. Maka kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan dalam 4 surat tersebut, ya. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ya. Kemudian dalam surah An-Nas, dalam surah Al-Falaq, dalam surah Al-Ikhlas itu ada. Nah, kemudian nomor 3, tidak mengikuti perilaku orang-orang yang syirik dan perilaku orang-orang yang sesat. Karena semua ajakan-ajakan hal-hal yang tidak baik itu bersumber dari
jin dan setan, ya, bersumber dari iblis. Nah, jadi sudah yakin itu adalah hal-hal yang menjerumuskan kita kepada neraka. Tidak ada kalau dari malaikat hal-hal yang mengajak kita kepada ketidakbaikan. Jadi kalau kita sudah merasa ada ini sesuatu yang mengajak kita dengan tidak baik dalam hati atau dalam pikiran kita, langsung kita harus hilangkan, langsung kita harus hindari. Karena itu sudah jelas bisikan setan, ya, alladzi waswisu fi sudurin nas, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, itulah materi yang disampaikan pada hari ini tentang kandungan surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak jawab pertanyaan yang ada di sini 1-5, petunjuknya nanti ada di classroom Ibu jelaskan. Ini untuk penilaian ya, selain untuk memantapkan pengetahuan kita, Ibu juga ambil untuk penilaian. Silakan dikerjakan. Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Syukron, wa jazakumullah.